Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pemirsa Ambon Islam TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya yang sempurna, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan rutinitas kita, baik itu rutinitas yang sifatnya ibadah ataupun aktivitas biasa. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ambon Islam TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang hukum-hukum seputar salat di rumah, atau sebagaimana tertera dalam judul yang sudah mungkin Anda terima dalam broadcast tersebut, fikih seputar salat di rumah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, judul ini kami ambil sebagai sebuah tuntunan bagi kita semua terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan ibadah sholat di rumah, terlebih dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, di mana pemerintah ataupun para ulama dari Majelis Ulama Indonesia ataupun majelis ulama yang ada di luar negeri selain di Indonesia telah mengeluarkan fatwa untuk seluruh kaum muslimin melaksanakan sholat 5 waktunya dan juga sholat Jumat di rumah. Adapun untuk sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kenapa judul ini kami ambil? Pertama, tadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan, bahwa ini sebagai sebuah tuntunan, ya. Hal-hal apa saja ataupun masalah-masalah apa saja yang ada dalam ataupun seputar pelaksanaan sholat yang ada di rumah, ataupun bisa juga nanti kita akan sebutkan ada beberapa kekeliruan, ya, dan tentunya ini kami baru husnuzon bahwasanya kekeliruan ini adalah karena ketidaktahuan, karena tidak adanya ilmu, yaitu apa? Kekeliruan terkait beberapa orang ketika melaksanakan sholat di rumah. Di antaranya yang nanti kami sebutkan adalah di antara mereka ketika sholat di rumah justru malah tidak menunaikan sholat sunnah, ya, hanya menunaikan sholat maghrib misalkan. Padahal sholat maghrib itu ada, ya, ada ba'diyahnya juga, ya, bisa juga ada qabliyahnya juga. Begitupun juga sholat-sholat ibadah, sholat-sholat 5 waktu yang lainnya. Itu ada sholat-sholat yang mengiringi atau sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Dan ini sayang sekali justru malah ditinggalkan. Ini pun akan nanti akan kita bahas. Ataupun juga sebagian kaum muslimin ketika melaksanakan sholat wajibnya di rumah, mereka tidak menghias diri mereka, ya. Mereka ketika sholat ke masjid seperti dalam kondisi yang biasa, tidak seperti sekarang. Mereka berangkat, masya Allah, dengan menggunakan pakaian yang bagus,
ia menggunakan baju koko, memakai sarung, memakai songkok, memakai peci, bahkan memakai parfum, tapi tidak ketika mereka melaksanakan sholatnya di rumah. Ya, banyak ataupun sebagian di antara kaum muslimin ketika sholat di rumah hanya sekedar menggunakan apa? Kaos, ya, kaos ataupun baju yang sudah dipakai seharian, ataupun kaos yang sudah digunakan untuk tidur dan itu sudah kena keringat, sudah baunya sudah tidak sedap, itu masih digunakan. Dan ini sayang sekali beberapa kekeliruan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kemudian kaum muslimin, pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, ya, terkait dengan pelaksanaan sholat di rumah ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, pelaksanaan sholat kita di rumah ini jangan dibahasakan bahwasanya masjid itu adalah tertutup, masjid diblokir, ya, masjid itu dilarang. Jangan dibahasakan dengan bahasa yang seperti itu, ya, seolah-olah kaum muslimin tidak boleh untuk mendatangi masjid, atau seolah-olah masjid ini sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, tidak seperti itu. Tapi apa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ketika kita sholat di rumah ini hanya melaksanakan berpindah dari satu perintah ke perintah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid, memang memerintahkan kita khususnya bagi kaum laki-laki untuk sholat 5 waktunya, ya, sholat fardunya dilaksanakan di masjid secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Ini perintah Rasulullah. Tapi kita perlu tahu, ini perintah ketika dalam kondisi seperti apa. Rasulullah memerintahkan hal seperti ini yaitu ketika dalam kondisi aman, ya, dalam kondisi yang aman. Tapi ketika kondisi memang tidak aman, ya, seperti ada peperangan, ya, ada kejahatan, ataupun mungkin sedang hujan yang sangat lebat, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Sallu fi rihalikum, ya, salatlah di rumah kalian, atau sallu fi buyutikum. Ini perintah Rasulullah. Jadi sejatinya bukannya kita ini tidak mau memakmurkan masjid, ya, jangan dibahasakan bahwasanya kaum muslimin ini sudah mulai meninggalkan masjid, tidak. Tapi kaum muslimin ini hanya memerintahkan perintah Rasul yang lain, sehingga berpindah dari perintah yang satu, dari sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Ini yang perlu kita perhatikan, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ya, pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, poin yang kedua yang perlu kita bahas, yang perlu kita sampaikan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti di sini adalah ketika kita menilai permasalahan ini, yaitu sholat di rumah ini, jangan sekali-kali kita menilainya dengan perasaan kita, ya. Sekali lagi, pembahasan terkait dengan hal seperti ini masuk ke dalam koridor agama, dan agama ini tidak dilandaskan berdasarkan perasaan. Ya, masa masjid sepi sih? Masa kita mau sholat di masjid nggak boleh? Ya, masa masjid sudah tidak dimakmurkan lagi? Masa masjid ditutup? Jangan pakai perasaan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tapi ketika kita membahas ini adalah bahaslah kita dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Karena apa kaum muslimin rahimani wa rahimullah? Ketika kita membahas agama ini dengan perasaan, ya, maka tidak jadi nantinya. Ya, saya ambil contoh adalah misalkan permasalahan berjabat tangan, ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Laki-laki dilarang untuk berjabat tangan dengan kaum wanita yang memang itu tidak halal baginya. Dan ini perintah Rasul, larangan dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah terkait dengan hal ini sangat tegas mengatakan, la an yut'an fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu, ya. Sungguh seseorang laki-laki itu kalau seandainya kepalanya itu ditusuk, ya, dengan paku dari besi, itu masih lebih baik
daripada dia menyentuh ya tangan seorang wanita. Dan ini larangannya sangat tegas ya kaum muslimin rahimakumullah ya. Ini kita harus menilainya berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Jangan kita menilainya hanya berdasarkan perasaan. Kali anak kali kenyong sepupu ya pemirsa ya, sepupu dalam pembahasan ilmu fikih ya, ini juga termasuk ya wanita yang tidak halal ataupun termasuk dalam wanita yang bukan mahram ya, wanita yang bukan mahram. Jadi jangan kita karena nggak enak kali anak kali nyong masa orang salaman, kayak tanggane nyong dene orang salaman ya orang kepenak. Ya ini kalau pakai perasaan ya, jamaah kaum muslimin rahimakumullah ya, itu kan teman saya main dari kecil, saya waktu masih kecil main bareng, masa ketika sudah besar ketemu nggak mau salaman, nggak mau berjabat tangan. Ini kalau kita menilai ya agama dari perasaan. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, agama kita adalah agama yang bukan berlandaskan perasaan. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, perasaan ya terkadang ya kalau kita hanya menuruti perasaan kita, itu terkadang bisa menjadi sebab terhalangnya seseorang dari hidayah. Contohnya siapa? Contohnya adalah pamannya Rasulullah SAW. Siapa? Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa beliau tidak mau masuk ke dalam Islam? Padahal beliau perjuangannya membela Rasulullah sangat luar biasa. Beliau mengakui bahwasanya agama yang dibawa ke sepupunya, agama yang dibawa ke ponakannya itu adalah agama yang benar. Ya, beliau mengatakan wa qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Beliau mengatakan, sungguh aku tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh sepupu Muhammad itu adalah agama yang terbaik yang pernah ada. Itu beliau mengakui. Ya, tapi kenapa beliau tidak mau masuk Islam? Kenapa? Karena tidak enak dengan kaumnya. Beliau pemimpin kaum Quraisy. Ayahnya Abdul Muthalib ya adalah apa? Pemimpin Quraisy. Makanya ketika beliau hendak wafat, Rasulullah datang. Ya, Rasulullah datang mengajak beliau untuk masuk Islam. Ya. Karena di sampingnya ada Abu Jahal, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ya, jangan engkau ikuti ajakannya Muhammad. Apakah engkau benci? Ya, apa engkau tidak suka dengan agama bapakmu yaitu Abdul Muthalib? Sehingga apa? Dia tidak jadi mengatakan la ilaha illallah. Padahal mudah saja, hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah. Kenapa beliau tidak mau mengatakannya? Gak enak. Ya, bapakku pemimpin Quraisy. Kenapa? Karena Abu Thalib ini sangat sayang kepada bapaknya. Ya, Abu Thalib ini sangat sayang kepada bapaknya. Ya, sehingga ketika beliau diajak untuk masuk Islam, yang dia pikirkan siapa? Bapaknya. Yang dipikirkan siapa? Kaumnya. Bagaimana nanti kalau saya masuk Islam kaumku ini? Ya, saya ini pemimpin kaum Quraisy. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, sehingga jangan sampai kita menilai agama kita ini dengan hanya sekedar perasaan. Ini pesan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah ketika Anda semua melaksanakan sholat 5 waktu di rumah, ketika ini memang sudah menjadi amalan yang memang istiqomah Anda lakukan, tidak pernah Anda tinggalkan, maka ketika Anda sholat di rumah, pahala sholat berjamaah tetap Anda dapatkan sampai udzur ini hilang. Kata Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kata Rasulullah SAW, ya, kalau seorang hamba sakit ataupun sedang melaksanakan perjalanan jauh sebagai seorang musafir, ya, maka akan tetap dicatat pahalanya sebagaimana dia mengamalkannya ketika dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan mukim. Sehingga jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Ambon Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda sholat di rumah, asalkan ya sholat 5 waktu Anda, ya, istiqomah Anda lakukan di masjid, selama ini Anda istiqomah melaksanakannya di masjid, maka ketika Anda laksanakan di rumah,
itu pahala Anda tetap Anda dapatkan. Sebagaimana seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat duha, setiap hari tidak pernah ia tinggalkan. Suatu saat ia sakit selama 1 pekan misalkan, maka selama 1 pekan walaupun amalan tersebut tidak ia amalkan, maka amalan sholat duha tetap ia dapatkan. Atau seseorang senantiasa melaksanakan sholat tahajud, ya, qadarullah ia sakit misalkan selama 2 pekan atau bahkan sampai 1 bulan, maka selama 1 bulan tersebut ia tidak mampu melaksanakan sholat tahajud, dia tetap mendapatkan amalan-amalan tersebut. Subhanallah. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit ya pesan terkait ya kenapa kok kita sholat di rumah. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa Embun Islam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang akan kita bahas yang pertama kali di sini adalah ya hal-hal apa saja ya yang perlu kita persiapkan ataupun kita lakukan ketika kita hendak sholat di rumah. Yang pertama ya, minas sunnati ittikhadu makanin sholati fihi fil bait. Hal yang pertama permasalahan fikih ataupun hukum-hukum terkait dengan sholat di rumah adalah disunahkannya ya menjadikan tempat khusus untuk melaksanakan sholat di rumah kita. Jadi kaum muslimin wan muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa Embun Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang juga ini dipraktikkan oleh para sahabat adalah di rumah-rumah mereka menjadikan ada satu lokasi khusus, kamar khusus yang itu dijadikan sebagai tempat sholat sunnah ya, dijadikan khusus tempat sholat ya. Kalau dalam pembahasan ilmu fikih ini disebut sebagai masjidul bait, masjid rumah ya, bukan masjid komplek. Jadi di dalam rumah ya kaum muslimin rahimakumullah ya, termasuk di dalam sunnah itu adalah membuat tempat khusus di mana tempat tersebut nanti adalah tempat kita untuk melaksanakan sholat ya, tentunya adalah sholat sunnah karena sholat wajib kita laksanakan di masjid. Namun dalam kondisi seperti ini, ketika kita tidak mungkin melaksanakan sholat wajibnya di masjid, maka masjidul bait tersebut, masjid rumah tersebut, tempat sholat tersebut bisa kita gunakan sebagai tempat sholat, dan ini termasuk ke dalam sunnah ya. Ini yang dinamakan oleh para ulama sebagai masjidul bait. Apa itu masjidul bait? Para ulama mendefinisikannya sebagai huwa ya al-makanul ladzi yu'idduhu sahibul bait wa yuhayyi'uhu li sholati sunani wa nawafili wa qiraatil qur'ani wa dzikrillahi azza wa jalla. Masjidul bait, masjid rumah, itu adalah sebuah tempat khusus yang disiapkan oleh sahibul bait. Sahibul bait itu adalah tuan rumah ya, yang sudah disiapkan li sholati sunani wan nawafil, untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Quran dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diistilahkan dengan masjidul bait, dan ini sunnah kaum muslimin rahimakumullah ya. Ini sunnah dan dipraktikkan oleh para salaf, para generasi terdahulu. Bahkan Amirul Mukminin fil hadis ya, Al-Imam Al-Bukhari ya, beliau adalah ya syekhnya para ahli hadis. Beliau ya menjadikan satu bab khusus untuk membahas tentang masjidul bait ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, kumpulan hadis-hadis sahih ya, beliau membuat satu bab khusus, yaitu babul masajidi fil buyut, bab masjid-masjid di dalam rumah ya, bab tentang masjid-masjid di dalam rumah ya. Wa shallal Bara bin Azib fi masjidihi fi darihi jama'atan, dan salatnya ya Al-Bara bin Azib, ini adalah nama seorang sahabat, fi masjidihi fi darihi ya, di masjid di dalam rumahnya secara berjamaah. Ini Al-Imamul Bukhari ada bab khusus membahas tentang masjidul bait. Kemudian ya
Al-Imam Ibnu Bajjah rahimahullah juga membuat bab khusus yang kurang lebih judulnya sama, yaitu apa? Babul masajidi fid duwari. Ya, yaitu bab ya tentang masjid-masjid di dalam rumah. Ini juga dibahas oleh Al-Imam Ibnu Bajjah rahimahullahu taala. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah ya, membuat tempat khusus untuk sholat di dalam rumah ini termasuk di dalam sunnah Rasulullah SAW. Bentuknya bagaimana? Nanti akan kita bawakan beberapa hadis sehingga kita bisa memberikan gambaran baiknya itu bentuknya seperti apa. Ya, baik. Dalil yang pertama yang bisa kita sebutkan di sini adalah ya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha annahu ya bahwasanya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bibina il masajidi fid duwari wa antunazzafa wa tutayyaba. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibangunnya masjid-masjid fid duwari ya wa antunazzafa wa tutayyaba ya, dan agar senantiasa dibersihkan dan agar senantiasa diberikan wewangian. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, dalam hadis ini ya Rasulullah memerintahkan untuk dibangun masjid. Namun di sini para ulama memiliki dua pendapat dalam menafsirkan ad-dar di sini, ad-duar. Ya, duar ini adalah jamak dari dar. Ya, darun ini ya dalam hadis ini ya diartikan oleh para ulama sebagai qabilah. Ya, sebagai komplek. Ya, sehingga makna hadis ini adalah Rasulullah memerintahkan agar ya didirikan masjid di situ ada perkumpulan masyarakat seperti komplek. Ini makna yang pertama dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengartikan kata dua di sini sebagai ya qabilah, kelompok masyarakat, sehingga bisa diartikan sebagai komplek, perumahan, bukan satu rumah. Ya. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya makna di sini adalah sebagai rumah juga. Karena dar dalam bahasa Arab itu artinya adalah rumah. Ya, dar dalam bahasa Arab di sini artinya adalah rumah. Ya, kata para ulama berasal dari kata daro yaduru likasratil harakati fihi. Kenapa disebut sebagai dar? Dar di sini kaum muslimin rahimakumullah dalam bahasa Arab ya bahasa dari kata daro yaduru. Daro yaduru itu apa? Berputar. Ya, berputar. Kenapa dinamakan rumah itu dikatakan sebagai dar? Secara bahasa yang berputar. Kenapa? Karena likasratil harakati fihi. Karena sohibul bait ya, karena tuan rumah itu biasanya kalau di dalam rumah ya pergerakannya di situ-situ saja. Hanya muter-muter tok, ya. Ke ruang depan, pindah ke kamar mandi. Ya, apalagi kalau ibu-ibu ya, mondar mandinya di mana? Dapur ya. Dapur lagi, masuk kamar lagi, ke dapur lagi, pindah lagi ke depan, nyapu, habis itu kemana lagi? Ke depan lagi. Inilah kenapa disebut sebagai dar, sebagai rumah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, dua makna ini bisa kita ambil. Karena tidak ada yang bertentangan. Secara bahasa memang bermakna sebagai ya perumahan, bisa juga diartikan sebagai rumah. Maka ini dalil pertama ya yang menyatakan bahwasanya sunnahnya ya membangun atau membuat tempat khusus untuk mendirikan sholat di tempat tersebut yang ada di dalam rumah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian dalil yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dalil yang kedua adalah dari an Ummi Humaid, dari sahabiyah dari Ummi Humaid radhiyallahu taala anha, imra'atu Abi Hamid As-Sa'idi, ya, istrinya Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Annaha ja'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwasanya sahabiyah ini ya, sahabiyah ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian berkata, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka, ya Rasulullah, saya ini suka ya, sangat suka salat bersama Anda di masjid. Maksudnya di masjid Nabi, padahal beliau seorang perempuan, dan kita tahu
Rasulullah telah memerintahkan, ya, menyatakan bahwasanya salatnya kaum wanita itu lebih baik di mana? Lebih baik di rumah. Tapi wanita ini, sahabiah ini, dia lebih suka salatnya di Masjid Nabawi, lebih suka diimami oleh Rasulullah. Maka dia mengatakan kesukaannya tersebut, ya Rasulullah, saya ini lebih suka sholat di masjid bersama Anda daripada sholat di rumah. Ini dinyatakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, qad alimtu annaki tuhibbinas salata ma'i. Sungguh aku tahu bahwasanya Anda, wahai Ummu Humaid, ya, Anda lebih suka sholat bersama dengan saya di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah demikian. Akan tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratiki. Akan tetapi sholatmu di masjid rumahmu, sholatmu di tempat khusus sholatmu di rumah lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita di rumah itu mempunyai tempat sholat khusus, kita buat untuk tempat sholat, ya, kita sholat di situ lebih baik daripada kita sholat di kamar kita. Ya, kita biasanya mungkin sholatnya di mana? Di kamar. Ya, kita biasanya melaksanakan sholat di mana? Di kamar. Kalau seandainya di rumah kita ada tempat sholat khusus, maka itu lebih baik daripada kita sholat di mana? Di kamar kita. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini, ya, ibu-ibu di rumah, akhwat sekalian, saudara-saudariku, ya, ini nasihat buat Anda semua. Ya, bahwasanya sholat yang terbaik kaum wanita itu adalah di rumah. Terlebih kalau ada memang tempat sholat khusus. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan, wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki. Dan sholatmu, ya, di kamarmu, ya, sholatmu di kamarmu lebih baik, ya, dari sholat yang engkau tunaikan di mana? Di rumahmu, ya, secara umum. Wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu yang engkau laksanakan di rumahmu, maksudnya tidak dikhususkan secara umum, pokoknya di rumah, ya, tidak, itu lebih baik daripada engkau sholat di masjid kaummu, bukan di masjid Rasulullah, ya, bukan di masjid Rasulullah. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid kampungmu, ya, sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada engkau sholat di masjidku. Itu kata siapa? Kata Rasul. Jadi ada urutan, ya. Jadi sholat kaum wanita yang paling baik yang pertama adalah ibadah di tempat khusus sholat, ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada, di mana? Di kamarnya. Kemudian yang ketiga, di rumahnya umum, di mana saja. Kemudian yang keempat, di masjid kampung. Kan ada masjid kampung, ada masjid agung yang ada di kota, ya. Lebih baik kenapa? Karena ini lebih dekat dengan rumah. Ya, sholatnya beliau ini di masjid kaumnya lebih baik daripada sholatnya di mana? Fi masjid, di masjidku. Di masjid mana? Masjidnya Rasulullah SAW itu Masjid An-Nabawi. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, ini dalil yang sangat ya, sangat jelas yang menerangkan kepada kita semua bahwasanya sholatnya seorang wanita itu lebih baik di rumahnya. Terlebih kalau di situ ada ruangan khusus yang digunakan untuk sholat. Kita lanjutkan sedikit lagi kaum muslimin rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, dalil yang selanjutnya adalah, ya, sebagaimana yang dikisahkan dari Imam Bukhari tadi, yang beliau membuat bab khusus, dan ini dalil yang terakhir yang akan kami bacakan, ya, bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan dari Idban bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, waditu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti fa'attakhidhu musalla, qala faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'alu insyaallah. Jadi ada salah seorang sahabat namanya Idban bin Malik. Beliau adalah seorang sahabat yang qadarullah beliau
buta. Ya, sedangkan rumah beliau menuju ke masjid kampungnya itu sedang ada banjir. Ya, sedang ada banjir dan keadaan sangat gelap dan tidak mungkin dia bisa pergi ke sana sendirian. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sangat ingin engkau datang ke rumahku, engkau sholat di rumahku, ya, di salah satu tempat di rumahku, sehingga nanti akan aku jadikan tempat sholatmu tersebut sebagai tempatku untuk khusus melaksanakan ibadah sholat." Ini permintaan khusus, ya, permintaan khusus Itban radhiyallahu taala anhu agar Rasulullah sholat di tempatnya, ya, di tempat yang Rasulullah sholat di rumah beliau. Nah, nanti dimanapun Rasulullah sholat di rumah tersebut akan dijadikan oleh sahabat tadi sebagai tempat khusus untuk sholat. Ini dalil, ya, dalil Rasulullah, dalil dari riwayat Imam Bukhari. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Sa'af'alu insyaallah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Baik, saya akan melaksanakannya. Saya akan ke rumahmu," katanya. Ya. Fagoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hinna irtafa'an nahar fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-bait tsumma qala aina tuhibbu an usalliya bin baitik. Kemudian Rasulullah datang bersama Abu Bakar sahabatnya, ya, ketika hari menjelang siang. Kemudian dia meminta izin untuk masuk, diizinkan masuk, dan dia tidak duduk dulu, langsung masuk, kemudian bertanya kepada sahabat Itban tadi, ya, "Kamu maunya saya sholat di mana?" Ya, "Kamu maunya saya sholat di mana?" Dikasih pilihan. Jadi Rasulullah tidak menentukan. Justru yang menentukan adalah siapa? Itban tadi. "Kamu pilih di mana, nanti saya sholat di situ," kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Itban, qala fa'ashartu lahu ila nahiyatin minal bait. Kemudian sahabat tadi menunjuk salah satu ruangan yang ada di pojok. "Ya Rasulullah, di situ saja." Ya, ini bukan ruangan, tempat, bukan ruangan khusus, tapi apa? Tempat yang ada di pojok. Ya, yang berbeda tadi dengan hadis yang pertama tadi dari Ummu Humaid, itu ruangan khusus, tapi ini apa? Tempatnya ada di pojok. Ya, kemudian Rasulullah sholat di situ bersama Abu Bakar, ya, bersama dengan Itban tadi. Rasulullah menjadi imam, sedangkan Itban dan Abu Bakar menjadi imam. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya, dalil, ya, yang kedua, yang ketiga tentang disunahkannya seseorang menjadikan tempat khusus untuk dia sholat di rumah. Ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa yang pertama tadi dari hadis Ummu Humaid, bisa ruangan secara khusus, ya, bisa ruangan secara khusus, ataupun kalau tidak punya ruangan khusus, boleh misalkan di ruangan apapun, tapi ada misalkan di agak-agak di pojok atau di sebelah mana itu boleh. Artinya apa? Tempat tersebut memang digunakan untuk sholat. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan terkait dengan fikih ataupun hukum-hukum terkait sholat di rumah. Ya, ini pembahasan kita yang pertama, yaitu disunahkannya, ya, menjadikan tempat khusus untuk kita sholat di tempat tersebut, ya, yang ada di dalam rumah kita. Ini pembahasan kita yang pertama. Masih ada beberapa poin yang akan kita bahas terkait dengan sholat kita yang kita laksanakan di dalam rumah. Mungkin karena sudah masuk waktu Isya, ya, kita laksanakan sholat Isya, kemudian insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Insya Allah masih ada beberapa poin lagi yang akan kita bahas, ya, sedikit bocoran saja pemirsa, ya, biar penasaran, ya. Yang akan kita bahas itu adalah apakah kalau kita sholat di rumah itu azan atau tidak. Nah, ini kan kita bahas, ya. Ini akan kita bahas. Kemudian bagaimana kalau nanti isinya cuman ibu-ibu, ya. Ini juga termasuk pembahasan yang akan kita bahas. Kemudian kalau kita sholat di rumah, softnya itu bagaimana? Ya, ada mbah, ada bapak, ada anak-anak, ada ibu-ibu. Nah, itu cara ngatur softnya bagaimana? Itu juga nanti akan kita bahas, ya, yang akan kita bahas, dan juga ada beberapa pembahasan yang lainnya yang nanti insya Allah akan kita bahas, ya. Namun untuk sementara ini kaum muslimin pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada,
sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang karena sudah masuk waktu Isya. Dari kami cukup sekian, ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.